Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan dengan G2P0A1 hamil 28 minggu, mengeluh keluar darah per vaginam tanpa ada rasa nyeri. Tanda-tanda vital, suhu 36,8 derajat Celcius. Nadi 80 kali per menit. Tekanan darah 120/70, RR 20 kali per menit. Klien tampak gelisah memikirkan kondisi kehamilannya. Hasil pemeriksaan dinyatakan mengalami perdarahan antepartum. Apakah yang perlu dikaji lebih lanjut tentang perdarahan pada pasien tersebut? A. Waktu perdarahan, riwayat abortus. B. Riwayat menstruasi dan riwayat abortus. C. Jumlah perdarahan dan warna perdarahan. D. Waktu perdarahan, keluhan saat menstruasi. Atau E. Warna perdarahan dan keluhan menjelang menstruasi. Baik teman-teman, di soal yang pertama di sini ada berkaitan dengan keperawatan maternitas, yang dimana yang ditanyakan pada soal adalah apa yang perlu dikaji pada perdarahan ini. Jadi teman-teman, di soal ini ada berkaitan dengan perawatan maternitas yang dimana merupakan salah satu kisi-kisi yang masuk ke dalam tes P3K, yaitu berhubungan dengan tindakan keperawatan yang berfokus pada kebutuhan dasar dalam keperawatan maternitas. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi di soal ini dikatakan bahwa terdapat seorang perempuan yang hamil 28 minggu dengan G2P0A1, yang dimana artinya adalah kehamilan yang kedua dan pernah keguguran pertama sekali ya, dan mengeluh keluar darah per vaginam tanpa ada rasa nyeri. Tanda-tanda vital dalam batas normal semua, dan klien ini tampak gelisah
memikirkan kondisi kehamilannya. Nah, kira-kira apakah yang perlu kita kaji lebih lanjut tentang perdarahan pada pasien ini? Oke teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa yang terjadi pada pasien ini adalah perdarahan pada antepartum, yaitu jenis placenta previa. Mengapa saya sebutkan placenta previa? Karena di sini dikatakan bahwa nyerinya ini tanpa ada rasa nyeri, yaitu perdarahan tanpa ada rasa nyeri. Nah, itu merupakan salah satu tanda terjadinya placenta previa. Ya. Dan kemudian yang perlu dikaji lebih lanjut adalah jumlah perdarahan dan warna perdarahannya. Mengapa? Karena terdapat dua jenis perdarahan, yaitu ada namanya placenta previa dan solusio placenta. Dan cara membedakannya adalah dengan warna perdarahan dan jumlah perdarahannya. Nah, pada placenta previa terjadi perdarahan yang tidak disertai dengan nyeri, ya, dan berwarna merah terang. Dan biasanya terjadi pada saat pasien tidur atau darahnya itu keluar secara tiba-tiba tanpa disadari. Nah, itu merupakan tanda dari placenta previa. Oleh karena itu, untuk kita kaji lebih lanjut adalah jumlah perdarahan dan juga warna pada perdarahannya. Ya. Nah, pada placenta previa darahnya itu berwarna merah terang, sedangkan pada kasus solusio placenta itu biasanya berwarna merah tua bahkan coklat kehitaman dan disertai dengan nyeri. Nah, itulah perbedaan kedua jenis perdarahan pada antepartum. Oke teman-teman, bisa ya cara membedakan placenta previa dan juga solusio placenta. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal nomor 2. Seorang ibu 27 tahun dengan G2P1A0 hamil 38 minggu datang ke puskesmas pukul 4 sore. Kemudian dilakukan pemeriksaan, didapatkan TFU-nya 36 cm. Ibu mengeluh sudah mules namun belum teratur sejak 10 jam yang lalu. Ibu mengatakan mulesnya ini 2 hingga 3 kali setiap 10 menit, yaitu selama 20 detik. Selain itu, ibu juga mengeluh sudah keluar lendir bercampur darah. Saat dilakukan PD atau pemeriksaan dalam, sudah ada pembukaan 2 cm, serviks tipis dan mendatar. Ibu tampak meringis. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus di atas? A. Cemas berhubungan dengan mulainya persalinan. B. Nyeri berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi. C. Risiko infeksi berhubungan dengan adanya pembukaan serviks. D. Defisit volume cairan berhubungan dengan peningkatan output cairan. Atau E. Risiko ketidakseimbangan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran per vaginam. Oke teman-teman, di soal nomor 2 di sini berkaitan dengan keperawatan maternitas lagi. Yang ditanyakan pada soal adalah menegakkan diagnosis keperawatan utama. Nah, untuk menegakkan diagnosis keperawatan utama, tentu kita harus mempunyai data yang mendukung berupa data mayor dan data minor. Di soal dikatakan bahwa terdapat seorang ibu hamil dengan G2P1A0 yang datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dan mules ya. Namun nyeri dan mules itu belum teratur sejak 10 jam yang lalu. Pasien mengatakan mulesnya ini 2 hingga 3 kali, artinya sering ya, nyerinya setiap 10 menit, namun tidak lama nyerinya, yaitu kurang lebih 20 detik. Dan saat ini, ya, ibu ini juga mengeluh sudah keluar lendir bercampur darah. Dan perawat atau petugas melakukan pemeriksaan dalam, ditemukan sudah ada pembukaan 2 cm, serviks tipis dan mendatar. Didukung dengan ibu ini tampak meringis. Nah, inilah data yang mendukung kita untuk menegakkan diagnosis keperawatan utama.
Jadi teman-teman, berdasarkan data yang telah kita kumpulkan tadi, maka kita bisa menegakkan diagnosis keperawatan utamanya adalah nyeri, yaitu proses nyeri yang berhubungan dengan proses persalinan. Mengapa? Karena di sini didukung dengan data yang pertama pasien ini mengeluh nyeri, dan yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan dalam, terjadi pembukaan 2 cm dan ada kejadian serviks mengalami dilatasi dan segmen bawah uterus mengalami kontraksi sehingga timbullah rasa nyeri, yang dimana pada kasus ini ibu ini mengalami fase kala 1, yaitu munculnya his atau kontraksi sampai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Maka diagnosis keperawatan utama yang tepat pada kasus nomor 2 adalah nyeri, yaitu berhubungan dengan peningkatan intensitas kontraksi untuk memulai persalinan. Oke teman-teman, bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang ibu dengan G1P0A0 hamil 40 minggu datang ke puskesmas pukul 3 sore. TFU-nya 36 cm, merasakan mules dan sudah sering sejak 5 jam yang lalu, dan ada rasa seperti ingin mengejan. Setelah dilakukan observasi his, didapatkan his 5 kali setiap 10 menit selama 48 detik. Klien juga mengatakan sudah ada yang keluar dari vagina, yaitu lendir bercampur darah yang banyak. Saat dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan lengkap dan porsio tidak teraba. Berada pada kala berapakah ibu tersebut? A. Kala 1, B. Kala 2, C. Kala 3, D. Kala 4, atau E. Kala 1 fase aktif. Baik teman-teman, di soal nomor 3 di sini merupakan tahapan dalam persalinan. Dikatakan bahwa pada soal ini ya, seorang ibu hamil dengan G1P0A0 merasakan mules yang sudah sering sejak 5 jam yang lalu dan ada rasa seperti ingin mengejan. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan ada keluar lendir dari vagina yang bercampur darah yang cukup banyak. Dan setelah dilakukan observasi his, didapatkan hisnya ini sudah 5 kali setiap 10 menit selama 48 detik. Maka tahapan persalinan yang terjadi pada pasien ini adalah kala yang keberapa? Nah, jadi teman-teman, terdapat 4 tahapan atau 4 kala dalam persalinan. Yuk sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kala 1, yang dimana merupakan kala pembukaan. Nah, kala 1 atau kala pembukaan merupakan awal kontraksi atau permulaan kontraksi persalinan, yang dimana ditandai dengan perubahan serviks yang progresif dan diakhiri dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Nah, pada kala 1 itu terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang kala 1 fase laten dan kala 1 fase aktif. Nah, fase laten itu berlangsung kurang lebih 8 jam. Dan pembukaannya itu sangat lambat. Ya, bahkan maksimal hanya mencapai 3 cm. Dan yang kedua adalah fase aktif. Nah, fase aktif merupakan fase dalam kontraksi yang terjadi pembukaan dari 3 cm sampai 9 bahkan 10 cm. Nah, itulah dari kala 1, yaitu kala pembukaan. Lanjut ke kala yang kedua, yaitu kala pengeluaran janin, yang dimana ditandai dengan his yang terkoordinir dan janin telah turun masuk ke ruang panggul, serta terjadi kontraksi dan pengeluaran lendir
bercampur dengan darah. Nah, oleh karena itu, tugas dari penolong di kala kedua adalah memimpin persalinan. Lanjut ke tahapan yang ketiga atau kala yang ketiga, disebut juga dengan kala pengeluaran plasenta. Ya, adapun tanda-tanda plasenta untuk keluar atau untuk lepas itu yang pertama adalah perubahan dari bentuk TFU-nya dan semburan darah yang muncul serta tali pusar yang memanjang. Yang dimana pada kala 3 di sini disebut dengan manajemen kala 3. Dan biasanya pada kala 3 di sini diberikan oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus agar tidak terjadi perdarahan setelah pengeluaran plasenta ya. Nah, lanjut ke tahap yang keempat adalah kala 4 atau kala pengawasan atau kala 2 jam postpartum. Karena pada kala 4 di sini yaitu kala untuk memonitor pasien, yaitu melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri setiap 15 menit untuk 1 jam pertama postpartum. Dan dilakukan pemeriksaan kembali setiap 20 bahkan 30 menit selama 2 jam kemudian postpartum. Ya, inilah tahapan-tahapan dalam persalinan. Nah, di soal dikatakan bahwa terjadi kontraksi atau his yang sering. Yang kedua adalah ditemukannya lendir yang bercampur darah. Serta yang ketiga adalah pembukaan sudah lengkap dan porsio tidak teraba. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kala yang terjadi atau tahapan yang terjadi pada kasus ini masuk ke tahapan yang kedua, yaitu kala pengeluaran janin. Oke teman-teman, bisa ya cukup panjang penjelasan untuk soal nomor 3, karena ini juga merupakan kisi-kisi yang akan masuk ke tes P3K berhubungan dengan tindakan pada kebutuhan dasar pada keperawatan maternitas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang ibu 28 tahun dengan G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke puskesmas, mengeluh mules sejak pukul 6 sore, dan sudah keluar lendir bercampur darah. Pemeriksaan fisik didapatkan tekan darah 120/78, nadi 78 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. RR 18 kali per menit, tinggi badan 143 cm dan berat badan 53 kg. TFU-nya 30 cm dan taksiran berat janin 2700 gram. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 2 cm. Apakah faktor passenger yang harus dikaji lebih lanjut pada persalinan per vaginam? A. Ukuran janin, B. Psikologis ibu, C. Bentuk panggul, D. Karakteristik serviks, atau E. Kekuatan kontraksi ibu. Baik teman-teman, di soal nomor 4 ini adalah berkaitan dengan faktor-faktor dalam persalinan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tahapan-tahapan dalam persalinan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai faktor apa-apa saja yang berpengaruh terhadap proses persalinan. Yang dimana pada soal ini yang ditanyakan adalah faktor passengers yang harus dikaji. Nah, yuk sekarang kita bahas apa-apa saja faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Yang pertama adalah power, ya, yang dimana power merupakan faktor dalam persalinan yang berhubungan dengan his atau kontraksi otot rahim, dan juga dari faktor kekuatan ibu. Nah, inilah merupakan faktor dalam persalinan untuk power. Yang kedua adalah passage, ya, yaitu berhubungan dengan jalan lahirnya. Karena kesuksesan dalam persalinan itu ada faktor dari jalan lahirnya juga. Ya, karena jalan lahir mempunyai kedudukan yang penting dalam proses persalinan untuk mencapai kelahiran bayi
yang dimana jalan lahir ini berhubungan dengan bentuk panggul dan juga pembukaan pada serviksnya. Dan faktor dalam persalinan yang ketiga adalah passengers, yang dimana ini merupakan berhubungan dengan janin itu sendiri, yaitu berhubungan dengan ukuran janin, ya, kepala janin, serta posisi janin atau besar kecil dari kepala janin. Nah, ini juga berpengaruh ya. Dan faktor yang keempat adalah respon psikologis dari seorang ibunya. Dan yang kelima adalah faktor dari penolong. Nah, inilah kelima faktor-faktor dalam proses persalinan. Nah, sekarang kita balik pada kasus. Yang ditanyakan adalah faktor passengers yang harus dikaji. Oleh karena itu, yang telah kita bahas tadi, maka yang menjadi faktor passengers yang perlu kita kaji adalah option yang A, yaitu ukuran janinnya. Ya, bisa ya teman-teman? Tadi kan kita sudah bahas tentang tahapan persalinan, sekarang kita bahas faktor dalam persalinan. Ya, cukup banyak ya pembahasan hari ini. Yuk, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang ibu postpartum 1,5 jam yang lalu, usia 35 tahun dengan P3A0. Saat ini mengeluh mules di daerah perut, kontraksi uterus teraba lemah, kandung kemih kosong, ibu sudah BAK di tempat tidur dengan pispot. Tekan darah 110/60, frekuensi nadi 82 kali per menit, dan frekuensi pernafasan 18 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan yang bisa dilakukan untuk ibu tersebut? A. Menganjurkan ibu untuk relaksasi. B. Melakukan masase pada daerah uterus. C. Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini. D. Mengobservasi adanya tanda-tanda perdarahan. E. Menghitung banyaknya darah yang keluar pada pembalut. Oke teman-teman, di soal nomor 5, kita disuruh menentukan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk pasien ini. Ya, di soal nomor 5 di sini berkaitan dengan keperawatan maternitas, yang dimana pada soal dikatakan bahwa terdapat seorang ibu postpartum 1,5 jam yang lalu dengan P3A0 mengeluh mules di area perutnya. Saat dilakukan pemeriksaan, kontraksi uterusnya teraba lemah dan kandung kemihnya kosong karena ibu ini sudah BAK di tempat tidur dengan pispot. Tanda-tanda vital dalam batas normal semua, maka untuk menentukan intervensi keperawatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira masalah yang terjadi pada ibu ini apa. Nah, berdasarkan data tadi, maka kita bisa memutuskan ya bahwa yang terjadi pada pasien ini adalah resiko perdarahan. Mengapa? Karena di sini ibu ini postpartum 1,5 jam yang lalu. Yang pertama. Yang kedua adalah ibu ini mengeluh mules di area perutnya. Namun kontraksi pada uterusnya teraba lemah. Ya, teraba lemah dan kandung kemihnya juga kosong. Maka melihat dari data ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa teman-teman? Iya, kita mengkhawatirkan terjadinya perdarahan postpartum karena uterusnya ini lemah ya, kontraksinya lemah, maka tidak bisa memungkinkan untuk menutupi perdarahan jika terjadi ya. Dan yang akan dikhawatirkan lagi adalah terjadinya proses atonia uteri, yaitu ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi. Sehingga untuk mengatasi masalah itu atau bahkan supaya itu tidak terjadi, maka intervensi keperawatan kita adalah dengan cara melakukan masase pada area uterus, yang dimana tujuan dari tindakan masase pada uterus adalah mengembalikan kontraksi pada uterus ya, sehingga
dapat mencegah terjadinya perdarahan pada postpartum atau mencegah terjadinya atonia uteri atau ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi seperti sedia. Oke teman-teman, bisa ya mengetahui atau memilih masase pada uterus. Oke teman-teman, ingat ya bahwa setelah postpartum itu yang dikhawatirkan adalah terjadinya perdarahan. Maka perlu dilakukan masase untuk mencegah itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.